Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Ratriana Kusumiati, dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ketika masa bayi telah berakhir dan anak-anak memasuki usia 2 tahun, orang tua mungkin sedikit lega karena anak sudah mulai mandiri. Namun demikian, masa ini juga sering membuat para orang tua terkaget-kaget dan bingung menghadapi perubahan anak di usia 2 tahun ini. Anak lebih mandiri, tetapi juga mulai mudah marah, tantrum, sering menolak atau mengatakan tidak mau, sering berebut mainan, dan suasana hatinya berubah-ubah. Fase inilah yang dikenal dengan istilah Tribal 2 atau usia 2 tahun yang sulit. Walaupun masa ini sangat sulit dan penuh tantangan, ini adalah bagian penting dari perkembangan mereka. Mari kita belajar memahami apa yang terjadi pada anak usia 2 tahun ini. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya fase ini. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada usia 2 tahun, fisik anak makin berkembang. Dia mulai merasa lebih mandiri dan ingin melakukan segala sesuatunya sendiri, meskipun mereka belum sepenuhnya menguasai keterampilan tersebut. Kondisi ini kadang membuat mereka frustrasi karena kemampuannya terbatas, lalu akhirnya marah dan mengamuk ketika yang diinginkan tidak diperoleh. Yang kedua, perkembangan bahasa. Kemampuan berbicara memang semakin berkembang, tetapi belum sempurna. Ketika mereka belum mampu merangkai kalimat, terkadang kalimat yang disampaikan tidak bisa dipahami orang lain. Ia masih belum bisa mengungkapkan perasaan dan keinginan mereka secara efektif. Keterbatasan dalam berkomunikasi ini membuat anak frustrasi dan jengkel, sehingga memunculkan perilaku tantrum. Yang ketiga, perkembangan emosional. Emosi bayi yang awalnya hanya mengenal rasa takut semakin berkembang lebih kompleks. Hal ini membuat anak menjadi lebih mengenal emosi-emosi lain seperti senang, iri, cemburu, dan sebagainya. Tapi mereka belum mampu sepenuhnya mengelola itu, sehingga muncul dalam perilaku yang meledak-ledak. Yang keempat, perkembangan kognitif. Hal ini berkait dengan proses berpikir yang tentu semakin berkembang seiring dengan pertambahan usia anak. Anak mulai belajar tentang aturan, batasan, dan konsekuensi. Rasa ingin tahu membuat mereka penasaran untuk menguji aturan itu yang ditetapkan orang tua sebagai proses belajar. Dan akhirnya mereka menemukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Berikut beberapa tips yang bisa membantu mengatasi anak yang muncul di fase Tribal 2 ini. Yang pertama, konsisten dengan aturan. Konsistensi sangat penting mengatasi tantrum dan perilaku buruk lainnya. Jika ada aturan yang telah ditetapkan, pastikan untuk menegakkannya dengan cara yang lembut, tetapi harus tegas. Misalnya saat anak marah tidak terkendali sampai memukul, memendang, beri mereka waktu untuk menenangkan diri dengan time out yang singkat di tempat yang aman. Mereka diajarkan, diberi kesempatan untuk mengatur diri sendiri, menenangkan emosi mereka. Misalnya, dengan mengambil nafas dalam beberapa kali, atau berteriak sejenak tanpa memukul atau melempar sesuatu, sebelum mereka diperbolehkan kembali beraktivitas. Yang kedua, pahami perasaan mereka dan beri ruang untuk mengekspresikannya. Anak di usia 2 tahun seringkali bingung atau frustrasi karena mereka belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara mengelola emosi mereka. Orang tua bisa memberi mereka ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Misalnya dengan mengatakan, "Aku tahu kamu marah karena kamu tidak bisa membeli mainan itu." Itu memang bisa membuat jengkel. Sekarang coba rasakan sebentar. Kalau kamu makin marah,
apakah mainan itu menjadi milik kamu? Yang ada nafasmu semakin sesak karena marah dan menangis. Boleh menangis sebentar biar kamu lega. Yang ketiga, memberi pilihan yang terbatas. Di usia 2 tahun, anak belajar kemandirian. Di sini orang tua bisa membantu mereka memberikan pilihan agar anak-anak merasa lebih berdaya. Daripada mengatakan, kamu pakai baju ini. Cobalah ganti dengan kalimat, kamu mau pakai baju merah atau baju biru. Dengan demikian, anak merasakan bahwa ia dipercaya dan boleh memilih apa yang diinginkannya, tetapi masih dalam batas yang diharapkan orang tua. Yang keempat, mengatur rutinitas harian yang teratur dan stabil. Ketika anak-anak mulai ingin mencoba hal baru sejalan dengan kemandiriannya, terkadang mereka cenderung ingin mencoba semua hal, kemudian perilakunya juga cenderung acak karena ingin memenuhi keingintahuannya. Disinilah peran orang tua membantu mereka dengan memberikan rutinitas yang teratur agar mereka lebih aman dan lebih sedikit mengalami kecemasan atau frustrasi. Meskipun fase Tribal 2 sangat menantang, itu adalah bagian dari proses perkembangan yang normal dan anak akan bisa melalui masa ini dengan bantuan orang tua yang sabar dan konsisten dalam mendidik mereka. Parents, fase Tribal 2 atau fase usia 2 tahun yang sulit yang ditandai anak mudah marah, mudah menangis, tantrum, menolak, berteriak, keras kepala dalam tanda kutip, ingin serba sendiri, mungkin saja dapat membuat kita sebagai orang tua terkaget-kaget, bingung, dan lelah baik secara fisik dan emosional. Namun dari sudut pandang iman, ini bukan fase anak nakal. Ini adalah fase anak belajar menjadi manusia dan orang tua belajar menjadi serupa dengan Kristus dalam kesabaran. Parents, ingatlah bahwa kesabaran bukan suatu kelemahan, melainkan bagian dari sifat Allah. Saat parents memiliki kesabaran mendampingi anak pada fase Tribal 2 yang ditandai dengan melatih kontrol emosi yang baik, berbicara dengan penuh kasih, sabar, mengulang arahan berkali-kali, itu bukanlah hal kecil. Itu adalah buah nyata karya Roh Kudus yang bekerja dalam keluarga kita ya parents. Anak mungkin tidak ingat kata-kata kita, tetapi ia akan menyerap nada suara kita, rasa aman, dan kehangatan hati kita saat merespon tingkah sulit dari mereka. Karena itu parents, marilah kita mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB TV. Tuhan memberkati.